Hi guys, my name is Matthew Hosang, class 8C. I will present my video on the theme of mencintai alam, negeri, seturut pesan Sang Sabda. I made this video as a form of my participation in a creative video competition to commemorate the National Holy Book Month atau Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. The title of my video is Stop Global Warming for the Better Future. Enjoy it. Perkenalkan, nama saya Eukaristi Mema, saya dari kelas 8B. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Belajar untuk Mencintai Lingkungan. Judul renungan ini tidak lepas dari tema yang sudah ditentukan, yaitu mencintai alam negeri seturut pesan Sang Sabda. Melihat lingkungan hidup artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari menunjukkan bahwa semakin rusak. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Sekarang ini kita melihat kerusakan lingkungan alam sedang dan terus terjadi seperti pencemaran atmosfer, kelangkaan dan pencemaran air, kemerosotan tanah, menipisnya sumber-sumber energi seperti minyak bumi, rusaknya lapisan ozon, dan munculnya cuaca ekstrim. Semua itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita harus sadar bahwa kerusakan-kerusakan itu terjadi akibat keserakahan dan kesombongan manusia. Manusia umumnya ingin membangun hubungan baik dengan Tuhan. Ibadah dan amal kebaikan serta menjauhi larangan agama merupakan beberapa caranya. Akan tetapi, sebagian manusia lupa jika kasih Tuhan dan kasih pada Tuhan dapat membumi. Mencintai Tuhan dapat diwujudkan dengan mencintai sesama ciptaannya termasuk alam. Banyak perilaku kita manusia yang perlu dibaharui, misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat, berhemat dan tidak boros dalam penggunaan air dan listrik, tidak sembarang menebang pohon, dan lain-lain.
bahwa dengan tidak merusak bumi, laut, dan pohon-pohon, ada jaminan untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita wajib berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan. Marilah kita bangun sikap cinta lingkungan mulai dari diri kita sendiri. Hai, perkenalkan nama saya Nisri Cantika Slamata. Saya dari kelas 9B. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Namaku Alam. Maksud puisi ini menjelaskan bagaimana keberadaan alam yang semakin rusak karena ulah manusia. Tujuan puisi ini memberikan kesadaran bagi manusia untuk bagaimana menjaga dan melestarikan alam. Namaku alam. Aku diciptakan sebagai sumber kehidupan. Aku rumah bagi para hewan. Namun aku bermanfaat bagi kalian. Tapi kalian hanya memanfaatkan aku demi keuntungan dan keegoisan kalian. Entah sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kalian telah merusak aku dengan menebang pohon sana sini, membakar hutan sana sini, bahkan memburu hewan dengan tidak memiliki perasaan bersalah. Kalian memang tidak melindungi aku. Hanya karena kerakusan, aku mengalami kerusakan. Terjadi tanah longsor, banjir karena ulah kalian. Maka kalian merasakan akibatnya. Semua yang aku beri pada kalian hanya akan menghasilkan keegoisan. Kini aku akan hilang dengan perlahan, hilang tanpa ada memperdulikan. Tak ada yang disalahkan memang atas kejahatan kalian yang membuat aku dan para hewan menjerit kesakitan. Aku dan para hewan menjerit kesakitan. Kami hanya ingin hidup nyaman bersanding dengan kalian, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka aku dan kalian akan hidup tentram. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sangat indah dan baik, supaya ketika manusia hadir, manusia dapat langsung menikmati keindahan alam semesta. Sejak awal mula, Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang Tuhan ciptakan adalah baik. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 11-12,
Kejadian 1 ayat 14 sampai 18 dan Kejadian 1 ayat 20 sampai 22 yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, alam semesta merupakan sebuah anugerah yang Tuhan titipkan untuk dikelola manusia. Maka dari itu, sebagai manusia, kita harus selalu menjaga dan melestarikan alam semesta, bukan malah merusaknya. Tuhan menciptakan manusia seturut dengan citranya, segambar dengan rupanya, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia dianugerahi dengan akal budi dan rasa tanggung jawab untuk menjaga alam semesta dan seluruh isinya. Sayangnya, sekarang ini akal budi yang telah dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi justru berkembang salah arah, merusak keutuhan ciptaan. Manusia menjadi sombong dan congkak. Manusia juga sering membuat kekeliruan, terutama ketika melihat bumi adalah miliknya saja. Padahal, seluruh ciptaan di alam semesta adalah milik Tuhan, termasuk bumi. Kadang, kita merasa bumi ini hanya tempat tinggal kita sementara. Tetapi, bukan berarti kita dengan seenaknya dapat merusak bumi ini tanpa memikirkan masa depan generasi selanjutnya. Saat ini, isi bumi dijarah dengan kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab. Hutan digunduli dan dibakar, sehingga asapnya menyebabkan banyak orang sakit. Kawasan hutan dan alam yang berguna untuk sumber makanan dan obat serta berbagai hal dirusak, dan hewan-hewan pun kehilangan tempat tinggal. Bumi makin panas dan iklim berubah. Di kota-kota, udara menjadi kotor, sampah berserakan di mana-mana, dan air tercemar. Padahal, air sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan untuk mendukung ekosistem di daratan dan perairan. Air, tanah, dan udara diracuni berbagai limbah dan polusi. Lautan dan sungai sudah menjadi lautan dan sungai sampah. Bumi bahkan sudah menjadi planet plastik karena begitu banyaknya sampah plastik. Kita jangan menjadi seperti penjajah yang hanya mau mengambil hasil dari bumi ini tanpa memikirkan dampak ke depannya. Tetapi, marilah kita menjadi penyelamat bagi bumi yang sedang sekarat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri kita sendiri dan dosa terhadap Tuhan. Apakah kita sadar bahwa gaya hidup kita menyakiti Allah, Sang Pencipta semesta alam? Paus Fransiskus mengajak semua umat beriman untuk memandang alam sebagai saudari, rumah kita bersama. Kepada saudari ini, umat beriman seharusnya berbagi kehidupan. Selain itu, umat beriman juga harus mensyukuri keindahan alam semesta ini yang lengannya terbuka lebar untuk memeluk semua umat manusia. Paus mengajak umat beriman supaya jangan lupa bahwa manusia berasal dari tanah. Badan jasmani manusia dibentuk dari elemen-elemen bumi. Manusia menghirup udara dari bumi dan menikmati kehidupan dan kesegaran dari air yang dialirkan alam semesta ini. Oleh karena itu, marilah kita membangun kesadaran, bertobat, dan bertindak untuk memelihara alam semesta dan isinya. Paus Fransiskus menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Paus mendesak
semua manusia untuk bertanggung jawab secara moral untuk merawat lingkungan. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, bahwa kita memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melakukan pertobatan ekologis, yaitu dengan melakukan penghijauan, menggunakan produk yang ramah lingkungan, menghemat air, menghemat listrik, mengolah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik. Tidak ada yang sia-sia kalau kita berbuat baik. Meski tampak kecil dan sederhana, 1-2 tindakan nyata serta aktif menjaga keasrian lingkungan pasti akan berdampak luas. Semoga kita dapat mengelola bumi dengan lebih bijaksana dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Katolik Theodorus, Kota Membangun, Bapak dan Ibu Guru, beserta teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Misael Joakim Serafino Mumu, biasanya dipanggil Misa, dan saya berumur 12 tahun. Saya dari kelas 7A. Dalam rangka memaknai Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2021 ini, sekaligus memeriahkan HUT SMP Katolik Theodorus yang ke-64 tahun, maka saya pun bersyukur karena bisa mengambil bagian dalam kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh tim pastoral sekolah. Dan saya memilih untuk membawa video renungan. Mencintai alam negeri seturut pesan Sang Sabda. Itulah tema renungan kita pada hari ini. Saudaraku, Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Artinya, ketika manusia diciptakan, Allah telah menganugerahkan hikmat, akal budi, dan rasa tanggung jawab untuk menjaga bumi dan seluruh isinya. Pada saat Allah memberkati manusia, Allah pun berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah juga pun berfirman, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan jadi makanan." Firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Dengan kata lain, sumber daya alam di bumi ini diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, sudah sepantasnya kita mengimbanginya dengan sikap yang baik, yaitu memelihara dan melestarikan lingkungan alam di sekitar. Kita harus menjadi saksi keagungan karya Tuhan. Tentu saja
lewat tindakan-tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat pemakaian air, listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Sehingga kita bisa merubah wajah bumi kita ini semakin hari semakin membaik. Pemanfaatan alam juga harus memperhatikan sisi penanaman kembali. Jangan hanya mementingkan tercapainya kesejahteraan manusia. Jika kita tidak merawat alam dengan baik atau malah merusaknya, bukan tidak mungkin bumi yang pertamanya menjadi tempat untuk kita berlindung, maka balik menyerang kita. Saudaraku, akhir-akhir ini kita lihat banyak bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Itu tanda kita selaku manusia harus sadar dan berbenah. Kita harus lebih peduli dan mencintai alam kita. Kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sambil melakukan firman-Nya. Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita belajar memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, serta dipedulikan. Dan akhirnya, sebagaimana sikap Tuhan, mari kita manusia memperlakukan alam sekitar dengan cinta. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Shalom.